Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khalifah yang terkenal pada masa dinasti Bani Umayyah. Sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa khalifah dinasti Bani Umayyah itu ada 14 khalifah yang berkuasa kurang lebih selama 92 tahun. Khalifah yang terkenal di dinasti Bani Umayyah itu salah satunya Muawiyah bin Abu Sufyan, dan telah kita ketahui bersama bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan pendiri atau pelopor dinasti Bani Umayyah dan merupakan khalifah yang pertama di dinasti Bani Umayyah. Di sini ada sepenggal kisah tentang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Abdullah bin Zubair. Saya akan bercerita tentang salah satu adegan di kehidupan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebelum ke kisah, kita akan mengenal terlebih dahulu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abdullah bin Zubair. Muawiyah bin Abu Sufyan, berarti Muawiyah ini merupakan anak dari Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini sebelum masuk ke dalam agama Islam, ia merupakan salah satu musuh Nabi dan paling banyak membunuh para sahabat Nabi ketika peperangan. Walaupun yang bunuhnya itu bukan Abu Sufyan, melainkan Khalid bin Walid, tetapi berada dalam komando Abu Sufyan. Dan ibu dari Muawiyah ini yaitu Hindun, istri dari Abu Sufyan itu Hindun. Hindun ini terkenal sebagai wanita pemakan hati atau jantung. Asal usulnya yaitu ketika Sayyidina Hamzah atau paman Rasulullah terbunuh di medan peperangan, diambil jasadnya oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan ini. Karena kebenciannya terhadap Rasulullah, lalu dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, lalu diambil jantungnya dan hatinya ini dimakan oleh Hindun, maka terkenal sebagai wanita pemakan hati atau jantung. Ini sebelum masuk ke dalam agama Islam. Tetapi setelah masuk ke dalam agama Islam, Abu Sufyan dengan Hindun ini berjuang membela, bahkan sering atau selalu mengikuti peperangan membela Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini merupakan sahabat dari Muawiyah dan juga sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair ini terkenal dengan sholatnya yang sangat khusyuk dan lama. Di dalam 2 rakaat sholatnya ia mampu mengkhatamkan 1 Al-Quran. Berarti jika kita bagi 1 rakaat itu 15 juz. Sampai-sampai ada adegan ketika ia sholat di lingkungan terbuka, Abdullah ini sampai-sampai merpati hinggap dan membuat sarang di kepalanya. Kan kalau merpati membuat sarang itu, ia tidak akan langsung membuat sarang di atas kepala Abdullah, melainkan melihat-lihat terlebih dahulu, karena saking lamanya Abdullah bin Zubair ini sholat, sehingga merpati ini berpendapat atau beranggapan bahwa Abdullah ini merupakan seonggok kayu, sehingga membuat sarang di kepalanya. Setelah selesai sholat Abdullah bin Zubair ini, para sahabat kagum, bagaimana caramu sholat sampai sehusyuk itu sehingga merpati itu hinggap dan membuat sarang di kepalamu? Kata Abdullah bin Zubair, merpati yang mana? Berarti ini menandakan bahwa Abdullah bin Zubair ini khusyuk, hanya mengingat Allah dalam sholatnya, tidak mengingat apapun. Dan berarti bapaknya itu bernama Zubair. Zubair ini merupakan 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan dari ibunya dari Abdullah ini Asma binti Abu Bakar, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Asma ini dikenal sebagai wanita Dzunniqatain atau wanita pemilik 2 ikat pinggang. Asal usulnya itu ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, lalu bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Dan yang memberi makan atau mengantarkan makan kepada Rasulullah itu yaitu Asma bin Abu Bakar. Ia memakai 1 ikat pinggang tadinya, lalu dibelah menjadi 2, yang satu diikat dirinya dengan kuda ketika menaiki kuda, dan satunya lagi ikatnya itu digunakan untuk membungkus makanan yang diantarkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kurang lebih itu biografi dari Muawiyah dan Abdullah. Nah, kisahnya ini kurang lebih seperti ini. Jadi antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Abdullah bin Zubair ini memiliki 1 perkebunan kurma yang berdampingan. Nah, pada suatu hari pohon kurma milik Abdullah bin Zubair ini rubuh, tumbang ke perbatasan kebun milik Muawiyah. Nah, penjaga kebun Muawiyah ini mengambil kurma tersebut lalu dibawanya ke
Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, melihat kejadian ini, penjaga kebun kurma milik Abdullah bin Zubair ini bercerita ketika pulang pada Abdullah bin Zubair bahwa pemilik kebun Muawiyah, penjaga kebun kurma milik Muawiyah ini mengambil kurma yang roboh milik Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair ini merasa sakit hati, kecewa, dan marah. Karena sahabat itu juga manusia, punya rasa marah, punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati, yang terkadang juga mengucapkan kata-kata yang salah. Karena sahabat juga bukan yang dimaksum dari segala kesalahan, bukan makhluk yang paling sempurna seperti Rasulullah, karena sahabat juga merupakan manusia, kadang membuat suatu kesalahan. Nah, seperti Abdullah bin Zubair ini, dan ketika adegan yang seperti itu, Abdullah bin Zubair ini sangat marah sehingga mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika dibaca oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kurang lebih isi suratnya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang merupakan anak dari ibu yang memakan hati atau jantung, sungguhnya engkau tahu bahwa perbuatan mengambil hak orang lain itu merupakan perbuatan yang zalim. Lantas, kenapa engkau melakukannya? Penjaga kebun kurma milikmu telah mengambil kurma milikku. Atas kejadian ini, saya meminta keadilan seadil-adilnya darimu, wahai saudaraku, anak dari ibu yang memakan hati atau jantung. Nah, membaca surat yang seperti ini, Muawiyah bin Sufyan meneteskan air mata karena orang tuanya telah dihina, telah dicaci, telah dimaki. Karena sifat manusiawi pasti perasaan sedih itu pasti ada. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan ingat kata Rasulullah SAW, yaitu ini juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu idfa bilati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka dibalaslah surat tersebut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dikirim kepada Abdullah bin Zubair, dan dibaca oleh Abdullah bin Zubair. Kurang lebih isinya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, anak dari bapak 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan anak dari ibu yang memiliki 2 ikat pinggang, terima kasih engkau telah mengingatkanku untuk tidak menzalimi orang lain. Jika benar penjaga kebunku telah mengambil hak milikmu, akan saya kembalikan 2 kali lipat dari yang mereka ambil. Dan semoga Allah selalu melindungimu dan engkau selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca surat ini, Abdullah bin Zubair juga meneteskan air mata. Ia sadar ternyata ia telah salah memaki-maki Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga langsunglah pergi Abdullah bin Zubair ini menemui Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam. Pergi menaiki kudanya, dan sesampainya di kediaman Muawiyah bin Sufyan, langsung menemui Muawiyah bin Abi Sufyan dan memeluk Muawiyah bin Abi Sufyan sambil berkata, wahai saudaraku, aku telah memaki-maki dan memarahimu, silahkan engkau maki kembali diriku sebagaimana aku telah memaki kedua orang tuamu. Muawiyah bin Abi Sufyan menjawab, saya tidak tahu bagaimana caranya mencaci dan memaki. Kami tidak diajarkan untuk seperti itu. Nah, Abdullah bin Zubair ini merasa semakin terpukul, sehingga berkata, maafkanlah diriku wahai saudaraku, jika engkau tidak mau memaafkanku, saya akan memberikan seluruh kebun saya untukmu. Nah, dari kejadian atau adegan ini kita bisa belajar, menjadikan pembelajaran untuk diri kita. Ketika ada yang menyakiti, menjahati, berbuat buruk kepada kita, alangkah baiknya kita membalasnya dengan yang lebih baik. Karena cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita ialah dengan berbuat baik kepadanya, seperti tadi. Karena salah satu manfaat dari belajar sejarah itu menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, dan membuat diri kita itu tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dengan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, bisa menjadikan mereka yang tadinya musuh atau membenci kita itu menjadi sayang, bahkan menjadi sahabat yang terbaik bagi diri kita.
Maka ada istilah berbicara yang baik atau diam. Ini juga merupakan sepenggal kata yang diambil dari hadis Nabi, yaitu jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Ini merupakan landasan ketika kita ada yang menyakiti terhadap kita, baik itu secara kata-kata maupun secara perbuatan, maka balaslah dengan balasan yang baik, berbicara yang baik. Atau jika kita tidak bisa, maka hendaklah kita diam, karena itu merupakan perbuatan yang sabar, dan sabar itu pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tadi dari awal sampai akhir saya hanya menyampaikan sepenggal cerita, setelah ini saya akan membagikan materi di grup WhatsApp yang telah kita buat. Nah, tugasnya itu untuk teman-teman semua, tulis di buku catatan materi yang di-share di grup WhatsApp. Lebih seperti itu. Nah, untuk perhatiannya teman-teman dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.